Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah Rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Allahumma ftah alaina hikmataka wansur alaina rahmataka wa zakirna manasina ya zal jalali wal ikram. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah subuh baik yang ada di masjid dan di rumah ya. Kita lanjutkan ayat 62. Ayat 62 ini dari surah Al-Baqarah ya. Kemarin 61. Jadi ini ayatnya yang merah-merah ya. Yang penjelasannya yang di dalam kurung yang hitam. A'udzubillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara. Apa sambungannya lagi? Wasabiina. Terus man amana billahi. Terus man amana billahi wal yaumi atau wabil? Pakai bila? Enggak, Pak. Wal yaumil akhiri. Terus wa amila salihah atau salihan. Terus lahum ajruhum inda rabbihim. Terus wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Dia 62 ya. Jadi Al-Qur'an ditartil. Tartil itu artinya maksudnya dibaca jelas, terus diulang-ulang. Quran itu kan artinya bacaan. Masdar dari qira'ah. Jadi bacaan yang diulang-ulang atau bacaan yang melekat. Sama dengan serumpun dengan karinah. Jadi kalau kita melekat diulang-ulang berarti kita berbicara dengan Allah. Kan ada disebutkan hadisnya. Siapa yang ingin bicara, baca Al-Quran. Jadi melekat. Jadi itu makanya Rasulullah hidupnya itu adalah Al-Quran. Nah, jadi dimanapun kita pergi, kemanapun kita duduk, dimanapun kita mau terbaring atau apa, yang ada di dalam perasaan kita adalah ayat-ayat itu. Bukan kita tidak mengecek semua orang, ngecek juga, tapi sebentar-sebentar ada ayat itu. Apalagi kita sudah banyak mengerti bahasanya. Nah, ada yang tidak mengerti pun masih bisa seperti itu, apalagi yang mengerti. Jadi itu ya. Innal ladzina amanu. Innal ladzina amanu. Sebenarnya kalau dibuat satu-satu kan begini. Innal ladzina amanu. Nah, terus ini lagi jawabnya. Di ini saya. Man amana billahi wal yaumil akhiri wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tapi sebenarnya ada keanehan di sini rasanya. Aturannya kan begini aja. Innal ladzina amanu. Nah, terus langsung aja. Walahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Atau diulang lagi. Innal ladzina hadu. Nah, kan gitu ya. Innal ladzina hadu walahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Begitu juga terus ke sini. Apalagi
Innallazina Nah, innallazina nasara apalahum. Terus bilang lagi innallazina sabiina falahum. Tapi ada di sini dikaitkan dengan man amana billahi, man amana bil yaumil akhiri, man amila. Di sini diulang mannya, tapi enggak pakai amanah lagi. Ini kan amanah fil madi. Sini diulang man amila salihah. Jadi man amana billahi, man amana bil yaumil akhiri, man amila salihah. Baru dijawab man huruf syarat, falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Jadi kalau dituliskan ini sehalaman jadi, tapi model tadi dibuat. Cuma dikasih dengan ada wow, berarti bisa pendek. Kan dengan ada wow pendek jadinya. Iya ataf. Ya wow ataf. Itu gunanya wow dikasih dan begitu juga bahasa Indonesianya. Hebat apa itu ya fungsi dan itu ya. Pakai dan saja orang tahu orang. Dan ini wow-nya juga ini. Wow dan ini wow-nya juga. Wow ya. Jadi diulang-ulang. Ini pun wow atap juga ini. Tapi di sini gayanya lain pula. Di sini kan palahum ajruhum inda rabbihim. Maka aslinya kan sebenarnya ajruhum inda rabbihim atau ajruhum lahum inda rabbihim atau ajruhum inda rabbihim lahum. Di sini pakai la dia. Pokoknya la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ini pakai wa'atab juga ini satu lagi. Nah, kita lihat ke atas kembali ya. Ini ayat 62, populer ini. Untuk sekarang pun kadang-kadang orang banyak juga bertanya jadinya. Jadi dilihat pun tafsir ya sama juga. Jadi kalau beda-beda nanti ada dijelaskan. Kalau innallazina amanu, kalau ya allazina amanu ini jadi apa gunanya setelah inna ini? Kalimat. Pak Abed lah ada tiba Pak Abed. Hadir guru. Apa gunanya allazina? Allazina amanu. Mubtada. Ya, menjadi pokok kalimat, menjadi pokok kalimat atau mubtada atau subjek ya. Ya, subjek. Setiap subjek, setiap pokok kalimat tentu ada sebutan. Mana sebutannya? Innallazina amanu wallazina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihah falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Coba berlomba. Mana khabarnya? Mana predikatnya? Itu apa namanya itu? Apa namanya nih? Jawab dari penanya. Iya, itu kan fa jawab dari man. Ya. Cuma kabarnya itu sebenarnya kan dimulai dari man. Apa namanya nih? Kan sebenarnya ini mubtadanya ini kan mubtada pokok kalimat. Ini pokok kalimat sama nih. Ini pokok kalimat juga ini. Karena pakai atap. Ya. Pokok kalimat juga. Ini pokok kalimat juga ini. Pokok kalimat juga. Yang mana satu lagi ini pun pokok kalimat juga. Atau mubtada. Mana khabar kalau begitu? Kabarnya adalah dimulai man amana billah wal yaumil akhir wa amila salihah falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Jadi panjang khabarnya.
Biasanya kita belajar khabar kan pendek. Haza kitabun, al-kitabu jadidun. Nah, itu pendek. Sekarang khabarnya sudah panjang. Apa namanya istilahnya kalau panjang seperti ini? Jumlah Ya, jumlahnya jumlah apa kalau begini? Man amana billah. Man duluan. Ismiyah. Ismiyah. Cuma mannya man huruf isyarat. Itu. Jadi jumlah ismiyah inilah khabar. Jumlah ismiyah terdiri mubtada khabar juga. Tapi di dalam mubtada khabar itu ada pula fi'il fa'il. Ada fi'il fa'il, ada fi'il fa'il, malah ada maf'ul, ada itu dalam jumlah. Jadi itu maka saya sebutkan dulu dalam kotak besar ada kotak kecil, dalam kotak kecil ada kotak kecil begitu. Jadi kalau di bahasa Indonesia ada juga itu sebenarnya. Subjek, predikat, predikatnya mungkin ada majmu' rapatan, setara, dan sebagainya lah. Bahasa Inggris gitu juga. Itu yang terasa bagi orang-orang yang suka melihat bahasa. Bagi yang tidak, yang bahasanya sembrono, ya itu tentu enggak. Itu makanya keluarlah istilah budi pekerti tergantung dari Bahasa. bahasa. Kalau dulu nak paham awak tu, paham engkau dari bahasa sangko awak bahasa halu-haluhan diketean suara. Tidak. Bukan di haluhan merayu dah itu. Indah budi pekerti itu tergantung tata cara dia mengungkapkan mana subjek, mana predikat, mana apa gitu. Kalau dulu tergambar dia mungkin yang bahasa itu yang bagus adalah lambut-lambui. Enggak. Jadi itu makanya Al-Quran dia disebutkan orang indah bahasanya dari segala hal. Anggapan orang di lagu-lagukan itu, itu. Cuma Rasulullah mengatakan kalau baca Al-Quran itu dengan suara yang indah kan gitu. Yang indahnya di situ adalah susunannya itu, tata bahasanya itu dari segi mantik, bayan, balaghah, kawaid, semuanya. Sekarang ini yang bisa memahami ini orang sudah belajar. Kalau yang enggak tentu melayang-layang. Ya. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu, ayat 62 ini, cobalah ya. Allazina amanu apa artinya? orang-orang Ya. Innal lazina sesungguhnya orang-orang yang beriman mereka. Jadilah sampai ayat 61 mulai daripada berarti diulang lagi kan seperti alif lam mim. Zalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaib. Mulai cerita orang beriman. Sudah itu di antara-antaranya itu itulah muncullah Yahudi dicontohkan oleh Allah. Karena itu di sini disebutkan sesungguhnya orang-orang beriman. Terus di sini diulang lagi, tapi tidak pakai apa di sini, wow saja dibuat. Sesungguhnya orang-orang hadu, orang-orang Yahudi. Cuma mungkin kalau ingin belajar ya kalau apa maksud Yahudi ini, kan gitu. Jadi sebenarnya ini kan kalau dari aliran yang dibuat oleh anak cucu dari Yakub itu ngambang ya. Maksudnya ini disebutkan ini dalam tafsir ya. Ai tafsir ya. Allazina tahudu. Ini. Apanya kan hada tahudu itu mudhari'nya ini. Jadi orang-orang yang memakai aliran si Yahuza ini. Jadi ini pokoknya punya aliran, punya paham, punya tata cara. Terus siapa lagi? Ini sudah malah dikurangi lagi, tidak pakai allazina lagi. Kalau sini pakai
yang tidak ada inna saja. Tapi kalau di sini sama allazina yang enggak ada. Jadi sebenarnya kan innal lazina amanu. Ini fi'il mudhari, fi'il madhi. Ya. Nah, terus innal lazina hadu. Ini fi'il apa nih? Madi juga, Pak. Nah, di madhi juga. Nah, kalau di sini innal lazina innal lazina nasara. Ada fi'il madhi yang sini lagi. Ya sorong. Itu isim, Pak. Wan Iya. Nasara. Nasara isim pakai alif lam. Ya. Enggak ada kan? Enggak. Nah, makanya di Pak Nawawi buat begini, allazina tansuru, orang-orang yang mereka suka menolong. Jadi ada pula itu maka dari ada mengatakan Nazaren, ada macam-macam caranya, ya. Jadi di sini malah allazina enggak ada lagi. Maka dibantu oleh fiil apanya dibuat sini, fiil sama seperti ini. Jadi ada aliran. Jadi aliran-aliran paham-paham juga. Jadi sesungguhnya orang beriman dan orang-orang Yahudi yang pakai aliran dan orang-orang Nasrani. Maksud orang beriman siapa sini? Muslim. Nah, ya. Berarti orang yang mengikuti Muhammad. Kalau ini orang yang mengikuti aliran Yahudi, ini yang Nasrani. Itu makanya satu lagi. Ini sobiin. Ini sama keadaan Nasara ini. Berarti allazina di sini yalhiqun. Orang-orang sobiin. Sobiin ini berarti orang yang keluar dari agama kepada agama yang lain. Maksudnya tata cara lagi. Jadi berapa ini jadinya? 1, 2, 3. Kan gitu ya. Bagaimana orang ini semuanya? Sepanjang dia beriman kepada Allah dan sepanjang orang ini beriman kepada akhirat dan mengamalkan soleh, maka semuanya akan mendapat pahala dan tidak ada khawatir dan tidak ada sedih. Masuk surga semua katanya. Itu makanya ini sangat diperdebatkan orang kadang-kadang sampai sekarang. Semuanya agama punya, pokoknya lagi beriman, beramal soleh. Jadi kita nggak perlu sensitif lah masalah ini. Cuma yang perlu kita perbaiki diri kita masing-masing. Saya paham, Pak. Ibu. Makanya bukan berarti saya pula membela pendapat begitu, nggak. Cuma inilah sering dilemparkan orang untuk berbeda-beda mana yang kesamuanya agama konyonya. Coba cari surah Al-Baqarah ayat 62-nya. Awak emosilah. Lawak lihat tafsir beko bahasa pada maksudnya. Itu makanya ada apanya itu, pokoknya kita memperbaiki masing-masing diri kita gitu ya. Ini sangat biarpun buku-buku mana baca, apalagi penafsir sekarang, bacailah itu nanti. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, di sini kita apakan dulu ya. Kan itu baru pokok kalimat. Sesungguhnya orang-orang beriman. Tergambar nih, orang beriman ini pun ini maksudnya nanti imannya nggak benar ini. Maksudnya orang-orang yang beriman, ya betul-betul beriman lah, karena ada takarannya di bawah. Ini berarti orang yang pengikut Muhammad juga tapi nggak benar. Maksudnya kalau ya memang mau ikuti Muhammad macam kita ini, ya betul-betul lah. Ini pun kalau memang ini hanya sampiran saja mungkin untuk pendapat saya. Jadi jadi seolah-olah begini, walaupun apa dibikin lambang-lambang kesatuan, bagaimana cara-caranya dibuat untuk paham, namun kalau tidak betul-betul, ini jadi kuncinya. Ini ya, orang yang beriman dengan Allah dan beriman dengan hari akhirat dan orang itu mengamalkan soleh, semuanya baik. Tapi kalau misalnya apapun dibuat lambangnya, ya macam kita pun misalnya yang Islam dibuat hebat sekali, tapi nggak bertemu ini, nggak didapatkan ini. Terjadi pertengkaran, terjadi macam-macam lah terus, sehingga maka nggak mungkin. Ini makanya kalau
nanti ya, ini kan ada pendapat-pendapat ini. Cobalah bacain nanti atau minta penjelasan kepada guru-guru yang lain apa sebenarnya maksudnya itu. Macam-macam nanti itu. Makanya saya punya kesimpulan, jadi nggak perlu kita mencikaroi orang lain, ya. Yang perlu dicakaroi diri awak. Yolah sabana beriman, lah sabana beriman Allah, beriman dengan hari akhirat, itu lengkap itu. Walaupun nanti dikatakan hanya yang dua itu kan ada keterangan-keterangannya. Terus buktikan dengan amal soleh. Ya, jadi bapak-bapak, ibu-ibu ini yang sering sudah lama ini waktu apa dulu yang disebutkan orang itu. Itu makanya ada orang paham dulu mengatakan ada yayen itu apa, ada mengatakan pemurtatan macam-macam jadi. Jadi karena dia membahas-bahas ayat seperti ini. Ingat itu surat Al-Baqarah ayat 62. Maka saya katakan ayat 62 ini sering dibuat teman-teman atau orang lain semua gamu kunyonya. Tapi nggak perlu ditanggapi untuk apa. Sekarang kan macam makin apa kita menanggapi orang, ya tapi kalau nggak tanggapi apa istilahnya Pak Bet, lama awaknya. Tidak ada nahi mungkar. Tidak ada nahi mungkar. Ya. Jadi nan perlu awak jalihan ke grup awak sudah itu, ndak emosinya deh. Bentuk kini lah cali akan di apa kan yang Quran bentuk Swedia aku kan acok nah tuh, ndak sekali dua kali tuh. Ya biasa-biasa dikecian dengan elok saja. Kini pembuktian ya macam kita cobalah bapak-bapak ibu-ibu yang ikut mengaji pagi ini. Coba buktikan apa sebenarnya keunggulan. Ya kita ada dakwah, tapi keunggulan Islam yang kita anut ini dalam hidup kita, dalam berhidup berkeluarga, pribadi, coba buktikan. Tidak perlu kita Islam itu hebat, tidak perlu begitu. Coba. Sehingga siapapun yang berteman dengan kita, yang bergaul dengan kita, terpedaya. Itu persoalannya. Jadi itu maka di sini sesungguhnya orang-orang beriman kalau diartikan sepintas ya. Sesungguhnya orang-orang beriman. Siapa lagi? Orang-orang yang pakai agama Yahudi. Siapa lagi? Orang-orang Nasrani. Siapa lagi? Orang-orang Sabiin. Siapa lagi? Sampai situ. Yang tiga kelompok itu yang besar. Bagaimana? Orang itu apabila telah beriman dengan Allah, iman dengan Allah ini kan berarti percaya begitu. Disangka orang kan percaya begitu aja. Jadi itu nggak perlu diperdebatkan. Ya kalau saya katakan beriman dengan Allah, kan begini, percaya dengan Allah. Nah sekarang yang paling utama sekali yang kita percayai untuk percaya kepada Allah itu apa yang bisa kita lihat? Coba, siapa bisa jawab? Kekuasaan Allah. Iya, yang jelaslah yang kita lihat apa dulu, yang kita pelajari. Al-Quran. Oh iya, Al-Quran. Ya Al-Quran. Terus apa yang disampaikan Rasul? Yang disampaikan Rasul itu ada namanya bisa ditempelkan orang. Misalnya ini kata Rasul begini, bisa dipelajari pula mentakrid hadisnya. Tapi kalau Al-Quran nggak ditakrid lagi, memang ya sebanyak itu. Nah, sekarang Quran dulu. Apa yang disebutkan di dalam Al-Quran kan yang disebutkan oleh Allah. Nah, jadi kalau sudah apa yang disebutkan dalam Al-Quran, nah kita yakini, kita pakai kalau dia sifatnya suruhan, dan kita hindari kalau sifatnya untuk dilarang. Nah, yang seperti itu kan sudah baik. Coba keluar dari itu, pasti nggak baik. Tapi kalau bertemu nanti nggak baik, ya nggak perlu kita peributkan. Ya, jadi itu maka maksud beriman itu begitu. Nah, sekarang kita lihat penafsirannya. Nah, di sini kalau orang beriman di sini nggak ditafsirkan oleh Pak Nawawi. Nah, tapi ke allazina hadu ditafsirkannya. Kalau ini nanti innallazina amanu sebenarnya di bawah ada dua tafsirnya.
Lihat ya. Nah, ini satu. Itu lagi. Ah, ini satu lagi. Kan maksudnya ini ya, diulang. Coba perhatikan Bapak-bapak ya, Ibu-ibu. Iya, Pak. Al-makna, wal makna, ini Pak Nawawi memberi tafsir, innal lazina amanu qabla ba'sati Muhammad fi zamanil fitrati. Jadi sesungguhnya orang yang dimaksud orang beriman di situ, siapa maksudnya orang beriman? Kata beliau itu adalah sebelum datang Nabi Muhammad, waktu putus fitrah ini ya, waktu jarak Isa alaihissalam. Jadi setelah Nabi Isa meninggal, ya setelah Nabi Isa meninggal, jadi ada orang yang sudah percaya juga. Nah, ini nama-namanya ini dibuatnya. Bizamani fitrati Isa alaihissalam. Misalnya Qais bin Sa'ada, Bahira, Rahib, Habib Najjar. Habib Najjar di mana yang sering keluar itu dibikin orang? Nah, siapa yang teringat? Habib Najjar. Itu di dalam kalau membaca surat Yasin. ya dari luar kota. Wajah min aqsal madinati rajulu yas'a. Rajulu yas'a itu ditafsirkan orang Habib An-Najjar. Ya. Itu kan masa Isa itu. Habib namanya Habib itu sebenarnya. An-Najjar itu mungkin profesinya. Dia tukang bangunan mungkin. Jadi Habib An-Najjar, itu Zaid bin Umar. Ini Umar ini kalau dikasih waw seperti ini, berarti bukan Umar bin Khattab, itu aja kodenya. Kalau Umar bin Khattab nggak ada waw-nya. Kalau Umar yang selain Umar bin Khattab dikasih waw, itu pun kadang-kadang berselisih pula orang memahami ya. Ya, Zaid bin Umar bin Novel, Salman Al-Farisi. Ini Salman Al-Farisi siapa? Itu sering juga dalam sejarah apa? Salman Al-Farisi. Dia orang Paris ya. Jadi dia itu yang dipertemukan Rasulullah antara Salman Al-Farisi dengan Abi Darda. Abi Darda kan sahabat Rasul juga itu. Abi Darda ini orangnya sangat taat, tapi mulanya dia kalau sudah malam, sepertiga malam bangun terus kalau siang puasa sunat terus. Mungkin entah gaya Daud, entah gaya Senin Kamis. Jadi waktu pernah Salman Al-Farisi ini disuruh oleh Salman ini orang politikus ini, orang yang orang masyarakat lah ya. Lalu dipertemukan oleh Rasulullah. Pergilah ke rumah si Abi Darda. Pergilah dia. Biasanya kan temannya itu. Dilihatnya lah Abi Darda. Baru dikasihnya mungkin minum apalah. Kamu bagaimana? Aku puasa. Puasa sunat maksudnya ini. Terus malam begitu juga. Bangun terus sepertiga malam terus bangun. Jadi setelah itu dikatakan oleh Salman kepada Abi Darda. Setiap sesuatu ini ada haknya. Hak istrimu ada, hak anakmu ada, hak mata ada, hak yang lain ada. Jangan dihabiskan hari seperti ini terus. Itu isinya. Ayo pergi kita kepada Rasulullah. Mengadulah, pergilah kepada Rasulullah. Jadi kata Rasulullah, benar engkau Salman. Jadi maksudnya mempertemukan si Salman pun akhirnya tidak kasak kusuk ke sana kemari, tidak mengindahkan sunat-sunat ibadah. Dan si Abi Darda pun tidak keterlaluan pula. Jadi kalau kita puasa sunat, datang tamu ya berbuka aja.
Bukan keterlaluan ya. Orang tamuku sekali-sekali lah. Wakal. Jadi ada hak mata, ada hakmu. Itu namanya hadisnya bukan hadis fi'lin, bukan hadis kaulin lagi, tapi itu namanya takrir. Jadi takrir itu setelah disampaikan begini Rasulullah, kata Rasulullah benar. Berarti kan diakuinya. Ataupun yang tidak benar, benar ini tidak boleh gini. Berarti itu munculnya jadi hadis setelah disampaikan. Padahal Rasulullah tidak ada sebelumnya menyampaikan, tidak ada berbuat. Jadi ada hadis itu berbentuk perkataan Rasulullah, berbentuk perbuatannya, kemudian ada satu lagi takrir. Jadi itu makanya cobalah kalau buat begini mungkin diterima nggak oleh Rasulullah. Di awal kan itu panjang. Nah, Rasulullah buat kodol, nah Rasulullah buat itu panjang. Nggak bilu ke kambang. Dapat bet, tambah ilmu Pak Bes. Tapi jangan dibuat-buat ya. Jadi itu aku kan ini mau bulan puasa ini mau apa? Bulan puasa, dalam bulan puasa ada malam qadar. Nah, bisakah orang pilot pesawat dapat malam qadar? Bisa. Bisakah bisa? Kenapa? Ya masa Rasulullah nggak ada pilot masa dulu. Tapi pilotnya yang taat, maksudnya selalu sadar berzikir kepada Allah. Supir bus gitu pula. Yang mereka mesti dimasaji. Kan? Mereka diadukan ke Rasulullah itu. Yo kicik pada man itu. Ya rambut saya beri. Gitu caranya. Tapi bukan main-main. Ya. Seorang dokter yang mengoperasi orang berjam-jam. Ya, pokoknya yang penting sekarang maka disebutkan sadarkah kita, pahamkah kita siapa Allah, kemudian berpengaruhkah paham kepada Allah itu dalam hidup kita. Nah, itu yang penting. Lamona mengaji mah, ya. Saya pelajari, saya buka-buka juga metode mengajarkan akidah pun zaman sekarang ada dibuat orang. Enggak kayak dulu, bukan berarti meninggalkan yang dulu, enggak. Malah berdebat panjang saya di bidang itu. Asy'ari begini, Asy'ari enggak dia itu pelajari saya dulu. Kan awak bisa. Nah, ini nama-namanya nih Bu ya, Bapak. Abizar Al-Ghifari ini sering nih. Sudah itu Wafid An-Najasi. Bagaimana? Allazina kanu aladdin. Ini disebutkan. Dan juga termasuk orang-orang di mana mereka berada pada agama yang tidak benar, batil, tata cara yang batil, allazi, yaitu yang dipakai oleh Yahudi dan Nasrani dan Sobiin. Semuanya orang itu beriman. Semuanya orang itu setelah itu mereka beriman setelah diutus Rasulullah SAW. Dan mereka beriman dengan Allah, beriman dengan hari akhirat, beriman dengan Muhammad. Maka bagi mereka adalah upah dari sisi Tuhan mereka. Ini maksud, kembali kita ya, ini maksud daripada allazina ini. Allazina amanu. Nah ini. Itu satu maksud yang ditulis oleh siapa? Nawawi. Rahimahullah. Itu doa kita itu. Rahimahullah, rahimahumallah, rahimallah. Ya, rahimahu itu kan maf'ulnya. Rahimahullahu. Semoga memberi rahmat kepadanya siapa? Allah. Ya. Nah, ada satu lagi itu kan dalam makna, maksud makna di sini maksud. Ada satu lagi saya lihat mana? Ini awi makna atau makna yang satu lagi, kalau enggak yang itu yang ini kata beliau. Ya. Apa itu? Ini innal ladzina amanu, sesungguhnya
Orang-orang yang beriman dengan lisan. lidah mereka selain dari hati. Kalau dengan lisan, ya, Zikir. ya dunal qalbi, tidak dengan hati. Wahum munafikun, mereka orang munafik, Yahudi, Nasrani, Sabiin, semuanya itu orang itu datang mengatakan beriman, pada hakiki, akhirnya jadilah dari orang mukmin di sisi Allah. Wahaza qaulu Sufyan. Ini gua kasih komentar. Sufyan Suri ya. Ada pernah membaca buku Sufyan Suri? Itu katanya. Jadi yang maksud orang berimannya itu katanya orang yang dia beriman setelah mulanya dengan lisan, tidak dengan hati, tapi akhirnya dia baik. Itulah. Jadi kalau begitu balik kita ke atas lagi. Kalau begitu bisa dipahami. Ukurannya kenapa dibuat seperti itu? Karena banyak hanya di mulut. Jadi adapun Yahudi, ini tafsirnya. Ai allazina tahuru menganut paham Yahudi. An-Nasara ai allazina tansuru, yang mereka suka menolong, memaham Nasrani. Wasabiin, yaitu keluar, kharijin isim fa'il ya. Orang yang keluar dari satu agama kepada yang lain, itu yang disebutkan. Mungkin mereka di sini disebutkan kaum. Mereka itu mulanya dari kaum Nasara yang bergabung, yang mulhak, yang ngambang juga ke tengah, yang bergabung kepada wasat ini, tengah ya, ke tengah-tengah pimpinan mereka, dan mereka membaca Zabur, mereka menyembah malaikat. Mereka berkata, kata mereka apa? Sobaat kulubuna. Sobaat ini sini terjemahkan rajaat. Sobaat sama rajaat, rajaat kembali. Kembali hati kami, maksudnya hati kami kembali kepada Allah. Sadar dia ya. Ya sadar. Jadi semuanya, siapapun orangnya ini, yang aliran, apakah orang yang beriman yang mulanya ngambang, mana itu lompat pula. Ini ya. Ini berarti ini 4 ya, 4. Bagaimana ya? Kalau dia beriman billah. Jadi Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah subuh yang berbahagia, yang penting sekarang begini, memang dipakaikan orang tuh untuk sekarang, jangan betangka-tangkana alai samu punya ya danga-danga salah. Maksudnya itu, ini ukurannya. Kita yang sudah mengaku beragama Islam ini pun kadang-kadang cobalah tanya diri kita, apakah sudah betul-betul kita taat, kan gitu. Teman kok balik kaji itu jadi cerita-cerita lain Pak Bet. Itu dan maksud anggota jangan tidak perlu kecil-kecil, cuma kalau orang beraja sekadar itu. Tapi kalau lambo kalau jangan. Jadi coba rasul-rasul banakum. Ya, jadi ukurannya kalau saya, ini kan Sufyan As-Suri tadi, yang lain-lain. Kalau saya lihat begini, jadi yang man amana billah wal yaumil akhir wa amila sholihan ini ibaratnya pakai apa ini? Pakai standar ya, standarisasi yang paten. Jadi kalau misalnya kita membawa barang ke pesawat, koper, dibuat orang ukuran koper. Dulu kan sembarang koper dibawa katenan bagasi di atas itu. Kini enggak, dagingnya apa? Dagingnya basi ada tuh ukuran apa itu. Lain bisa bawa koper Pak, bawalah kalau lain cocok. Jadi coba batasi sekian kilogram Pak. Jadi apapun model dibuat aliran-aliran segalanya, yo lain batu-batu beriman kepada Allah.
Dan mencakup segalanya. Lai beriman kepada hari akhirat. Lai beramal soleh, lai banyak aja. Kalau lai ya tentu masuk surga. Cuma bisu atau ajan dihukumi orang yang masuk surga orang. Kata Rasulullah salah. Ini maka peluang dibuat orang dari dulu. Jadi ya kalau begitu kami masuk surga ya mah kita paham-paham lah ini. Tidak perlu jawab, tidak masuk surga tuan-tuan kita cakap aja. Batu kira-kira bahwa apa ibu bukan bagi peluang-peluang supaya pun tidak. Cuma kami diri lain. Paham ya? Ya. Kalau awak lihat tafsir, coba lihat tafsir-tafsir lain. Siapa maksudnya orang beriman tuh? Ya kalau umat Nabi Muhammad, ya coba kalau bahasanya udah kanan. Kalau betul-betul taat ke Nabi Muhammad tentu ya. Tapi kalau sekadar misalnya mengisian ambo Islam, yo lai sabananya, lai saat sadonya. Beku bahasa sadonya tentu awak seorang dan tahu. Jadi itu makanya ada nanti kalau buku-buku lain sudahlah nanti siapa sebenarnya yang benar, kita lihatlah nanti di akhirat, kan gitu. Jadi ada sampai begitu apa ini. Jadi makanya saya yakin yang sering kita ini diprovokasi, diprovokatori. Ada orang provokator menghantam. Jadi awak yul. Karena itu belajarlah. Tidak ada jalan lain. Ini sudah lama ini ayat 62 ini. Sering orang bertanya, saya pun ketawa-ketawa aja. Iyalah, mungkin koyo. Ya. Apa itu bisa dihafal? Coba dihafal supaya kalian orang cerita nanti manggu-anggu ya. Apa itu? Innallazina amanu. Apa lagi? Wallazina hadu. Apa lagi? Wan Nasara. Apa lagi? Wasabiin. Nah, kan 4 itu. Ingat-ingat. Innallazina amanu. Wallazina hadu. Wan nasara. Wasabiina. Baru kasih syarat. Apa itu? Amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihan. Baru Walahum ajruhum inda rabbihim wala wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Ya, walahum yahzanun. Jadi kita yang perlu kita waspadai, saya berusaha betul-betul bagaimana mengikuti apa kata Nabi Muhammad. Itu ya. Jangan ya. Ini kalau ini satu lagi. Jadi kalau ini man amana, orang yang beriman dengan Allah. Man amana billah, orang yang beriman dengan Allah. Dengan Allah. Itu makanya saya sebutkan begini. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Misalnya yang doa-doa kita bacalah. Wal akibatu lil muttaqin. Kata Allah begini. Kamu tahu hai manusia, yang paling bagus yang tidak ada tandingannya diterima atau akibat orang yang bertakwa. Baru kita rasakan. Apa takwa? Takut, taat. Makanya apapun yang kita lihat di dunia kita rasakan. Jangan sampai berkesan. Jangan sampai kalau nak dapat mau dekoko kalau enggak begitu lagi. Apapun yang kita lihat semuanya makhluk Allah. Jadi kalau sudah lama-lama begitu, tidak ada. Biarpun orang ramai, biarpun orang sepi, biarpun orang sama aja. Jadi pokoknya itu mangko jadi hamba Allah. Kalau jadi hamba Allah bagaimana? Ya itu. Nah, jadi man amana billah, maka yang perlu makanya menurut
yang sudah saya pelajari begini, yang sangat perlu sekali kenal nggak Allah, nah, gitu. Nah, itu jadinya sebab dia mau beriman dengan Allah. Makanya saya sebutkan Allah jangan dipanggil itu. Itu ada menyebut Allah itu. Jangan Allah itu Allah ini lelai. Allah itu. Allah. Maka jawabnya sudah, Allah tidak bisa dirupakan. Bagaimana Anda kenal? Diterangkan dalam Al-Quran. Dia yang menghidupkan, dia yang mematikan, dia yang menjadikan. Wa huwa ma'akum. Jadi sudah kenal kamu begitu? Iya, begitu kenalnya. Kenapa perlu seperti itu? Melekat dalam hidup. Kalau sudah melekat dalam hidup, dijamin dia jadi baik. Nggak ada korupsi lagi, nggak ada selingkuh, nggak ada yang lain-lain. Itu. Kalau dibuat itu, beku pai ke Tampek itu baru elok awak. Cuma kurang kalau pai ke Makkah elok, Makkah tiba Indonesia indah. Kan indah-indah ya kerja. Dah ya duduk kaji ya Pak Tommy pai jadi dan tak jadi pai ke Makkah elok taruh. Ya. Maka apa kecil di Makkah aku dah ke tanah Allah. Ya. Jadi bapak-bapak ibu tapi jangan pulau keterlaluan pulau nak sembahyang lalai. Itu kan lain loh kajinya. Lain tak paham. Allahumma faqihhum. Allahumma faqihhunna. Jangan berkolah mona mengaji ke situ, mengaji kemari ndak duduk ke situ. Banyak kaji. Jadi beriman dengan Allah. Kenapa enggak disebut di sini? Kan dua saja ini. Beriman dengan Allah, beriman hari akhirat. Kan dua ini jadi pokok. Malaikat mana? Puasa mana? Jadi puasa besok ku guna mana tu? Coba saya bisa jawab. Mana guna puasa besok ku? Mendekatkan diri kepada Allah. Memantapkan iman. Mana anda? Apa? Memantapkan iman. Iya. Coba nampas lah jawabnya. Coba mana nampas jawabnya. Untuk makan bersama buku-buku. Untuk buku-buku bersama tak? Nyempurnakan ke Islam. Nyempurnakan ke Islam. Masih melayang tu. Latihan. Iya. Melayang-layangnya baru tu. Mana puasa tu? Nan inti puasa tu mana? Menahan diri dari stres. Mengendalikan nafsu. Iya itu sebab. Pokoknya puasa tu ndak makan, ndak minum. Itu intinya. Jadi kalau ndak makan, ndak minum, memang dia kendalikan keinginan. Jadi gunanya untuk apa tuh? Untuk jadi orang elok. Ya, maksudnya awak kalau mengaji tadi beriman dengan Allah. Iman dengan Allah ini tidak akan duduk doh kalau nafsunya masih menonjol yo. Itu menahan diri tadi nafsu. Jadi guna puasa besok itu membuatnya supaya lebih mudah beriman dengan Allah, supaya mengikuti Nabi Muhammad. Jadi bukan berarti wah aku pahala banyak-banyak itu mau umbu ada kerja itu. Lalunya lah duduk kaji lagi. Jadi terlalu terlalu banyak heboh hal-hal yang apa. Jadi misalnya kan sekarang begini, yang kan sudah disebutkan ini. Orang yang beriman kepada Allah untuk betul-betul yakin Allah itu melihat kita, betul-betul yakin kita bahwa Allah mendengar kita, mengetahui kita, dia tidak berjarak, dia tahu semua, tidak ada alam ini maksudnya tidak bisa digambarkan. Untuk bisa sampai ke situ, antara lain itu yang diperbaiki. Bagaimana dari segi nafsunya, bagaimana ini, itu semua dalam rangka itu saja. Maka itu nanti mengeluarkan pula dia kebaikan dalam hidupnya. Itu sebenarnya. Tapi karena terlalu karena nanti pahalanya lebih hebat, jadi akhirnya orang lupa. Ya. Dalam rangka mencari Tuhan. Terus ini lagi untuk yakin, untuk beriman dengan hari akhirat itu. Itu makanya saya katakan begini.
kemarin ada itu mungkin ya yang ya bagaimana caranya Quran itu bisa menjadi obat? Nah, Dipahami, diamalkan. ya dipahami, begitu pahamnya itu memang kita pakai. Nah, kita pakai misalnya di Fatihah begini kan, Allah Rabbul Alamin, Allah mengendalikan, mengatur, mencipta alam. Nah sekarang yakin kita bahasa dia mengendalikan, yakin. Jadi kalau makin tua wak, makin jelek, jangan heboh-heboh loh. Nah, sudah itu, oh datang gampu, oh panik loh, jangan panik-panik. Itu mangkuk ke orang, jangan panik, jangan panik. Di mana nak ke panik, kaji nak sampai ke sini. Itu maksud awak tu. Inilah mengucapkan Allah Rabbul Alamin, Alhamdulillah. Segala kekaguman, ketakjuban saya, ketundukan bagi Allah. Saya lihat alam ini di Rabb dia. Ini Rahman, Rahim. Inilah kasih sayangnya. Tapi tidak lama ini dipakai, hanya dikasih kira-kira 1% saja nikmatnya. Nanti akan ada hari pembalasan Malik. Yang tiga-tiga itu dibaca Fatihah, ino-inoan dewa. Nanti kalau dalam sholat, alatibo iya akan budu, nanti go itu takkan ada. Jadi masing-masing ungkapan yang di dalam mulut kita itu betul-betul dari hati. Dari hati kita. Enggak berkoposo-koposo itu. Makanya kalau enggak dari hati, latibo ia akan ulang balik. Ko bati-atiana din karjuma dan pernyataan ikrar rambo ko nak patua. Ulang balik. Itu makanya kalau berjamaah bah, iyo kan bisa diulang sih kata. Ya kan ditanggung deh imam. Itu makanya kadang-kadang kalau awak masih sama-sama mu'alaf, amu mu'alaf ya baru mah. Jangan merasa hati kan menjinak-jinakkan diri awak baru gua. Ya enggak masalah tuh. Jadi terutama Fatihah. Kadang-kadang latibo walad dalin baru sadar awak. Walad dalin, bangku latibo lah walad dalin. Pernyataan tadi enggak jalan, diulang beliau. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Malik Yaumiddin. Baru diputuskan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baru bermohon untuk awak la ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pas. Amin. Iya perkenankan Tuhan. Ikut ndak latibo waladdallin latibo so waladdallin. Kama sa pangana. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, itu maksudnya beriman dengan Allah. Itu maka dipahami Allah yang diimani. Jadi murah aja, lihat saja Al-Quran. Jadi sudah ada kelompok-kelompoknya, sudah ada kelompok-kelompok itu. Misalnya begini ya. Nah, ini belum kesampaian. Saya suruh orang motokopi merekut, orang motokopi pun adalah pandai. Orangnya sedang pai pak, ini lempai yang pandai mau fotonya. Karena sangat halus sekali ya, sangat halus jadi. Jadi saya minta supaya diberinya Al-Quran ini al-maudu'at namanya. Al-maudu'at misalnya kan mengenai ad-din, mengenai tauhid. Seluruh Al-Quran ini yang 6.660 atau 6 sekian itu sudah itu mengenai apa lagi? Misalnya mengenai al-iman atau dibagi-bagi lagi mengenai apa. Jadi dalam ayat yang satu Al-Quran ini selesai. Yang spesial Al-Quran, yang misalnya al-amal, misalnya dan lain-lain lah. Nanti itu akan dikumpulkan. Jadi kita membaca Al-Quran itu enggak letih lagi, paham kita. Jadi bukan berarti baca kok sebulan Ramadan beko tamat, itu mengaji apa itu mengaji. Maka saya katakan yang tadarus itu ya memang belajar, mempelajari Al-Quran, bukan baca kok. Itu beraja membaca di Quran itu anak-anak mulai ngaji. Sanawiyah. Ya sanawiyah. Ikut ndak apa mana masih banyak ya. Apa makasih ayat. Setelah tahu ayat itu yakini
awak pakai itu baana banyak gelombang baana model awak ndak ikut. Pokoknya menurut koordinat. Berarti tak nak. Ya, jadi Iya, itu Pak. ukurannya ini, maka disebutkan amal soleh tadi. Amal soleh itu bima bainahum wa baina rabbahum. Jadi mengerjakan amal yang soleh untuk mereka dan di antara Tuhan mereka. Sebenarnya bagi Allah nggak ada gunanya amal soleh. Amal soleh itu disuruhnya adalah untuk kebaikan kita. Ya. Kalau Ya. dia sudah begitu, ini falahum. Di sini ini dengan bahwa memasukkan dianya Allah, mereka akan surga. Dimasukkan surga di sini maksudnya, makanya saya katakan belum masuk ke surga, belum masuk di dunia saja sudah merasa tenang. Itu makanya kan orang bercerita ba'a mangko Sayyidina Ali waktu dicabut anak padang itu kan cerita. Nah isinya kan itu tidak terasa sakit lagi kalau orang lah sabana jadi hamba Allah. Sangat iman dengan Allah. Itu isi sebenarnya. Ya. Jadi adapun masalah-masalah itulah baitu tidak perlu nak kinilah paniknya orang Pak Didik kau nampak. Betul Pak Bet. Panik bana itu. Dari kecian hidupku kau panik bana hidup. Terlalu cengeng, terlalu keteknya persoalan dia. Terus di sini apalagi ini ukuran kita ibu-ibu. Ini wala khaufun alaihim Khaufun alaihim. Khaufun itu apa artinya? Takut. Takut. Kalau yahzanun apa artinya? Sedih. Nah, sekarang coba ibu-ibu bapak sama-sama lawak. Kini ada sedih lah, ada takut. Nah, hijau sekali. apa yang ditakutkan? Kadang-kadang kan saya takut gagal. Iya. Ada sebabnya. Takut kau di ilmu psikologi perlu misalnya takut awak berlanggar berkutung hati-hati itu takut ikon ndak tentu yang ditakutkan. Takut nak jalan. Takut nak jalan. Sedih betul loh. Ndak ada yang disedihkan. Misalnya awak dulu berdua tinggal cik sedih. Kan ndak ada baca ayat. Lah dikecek dia Allah. Hidupku mau detunya. Kan heran awak calik. Misalnya sakitnya. Rusuh lah dia. Tapi lagi saya Allah. Kalau aku sakit dia menyembuhkan. Jangan itu dibaca juga tapi makan juga. Kalau alun sembuh ya enggak masalah. Atau sakitnya balik. Kan Allah. Ya, jadi mengajiku itu mau kejadian kemala mengajiku mau bisa paham. Tapi memang tugas guru kan cik menyampaikan. Pala lah keputusan surang-surang lah. Atau di siko diterangkan apa maksudnya tidak ada khawatir, tidak ada cemas. Hina yakhaful kufar minal ikab. Di saat itu dan Pak Nawawi buat di saat takut terhadap orang kafir dari siksanya dan sedih dari penjara atas hilang kebaikan. Jadi sebenarnya takutnya di sini itu makanya terakhir bagi orang sudah jadi hamba Allah samodinya hidup mati. Itu mangko orang yang sudah berpaham apa itu ya cuma dikatakan orang terlalu fundamentalis. Ini main manang saja. Kalau sudah jadi hamba Allah kan main manangnya. Hidupnya mau jadi hamba Allah ya, meninggal jadi hamba Allah. Ya. Sama ya. Cuma awak kan masih syanulah seperti itu, syanulah seperti itu. Itu panjang. Ya, dan perlu kini lagi jadi taat awak kepada Allah. Jadi tidak terlalu banyak mencakarai. Kalau mau baca-baca lah medsos malah mau balik tidak bagai-bagai dan cerita. Ada yang berbentuk kecemasan, ada yang berbentuk macam-macam. Makanya habis hari jangan perlu di habis hari itu. Paling perlu kalau orang bertanya masalah itu dijawab ya. Ya, coba diulang sekali lagi sebelum kita tutup. Ini kuncinya ini. Jadi ibaratnya
lai diterima kerja di Sikopa, lai terima sadonyo bau lamaran. Baru tiba di standarisasinya man amana billahi wal yaumil akhiri wa amila salihan. Menentukan amanah billah dan yaumil akhir dan amila salihan. Ayo lo kecaknya yo balai nyawa. Kan tak perlu opasuan lo. Cuma awak nan beraja. Nan yakin hidup akhirat tu maksudnya ba'a. Dan beramal soleh yang dimaksud amal soleh itu ba'a. Dan maksud beriman dengan Allah yang dimaksud Allah ba'a. Itu awak lai. Oh, itu mangku bertanya orang. Sianu lai tentu sianu. Oh, lai tentu namanya ada orang mencari. Lai tahu namanya si O umpama. Lai. Tapi di Siko banyak O pak. Dan apa maksud O itu namanya? O agak merah. Merah lu sadonyo. Tandonan oh ada titiknya. Ya ada pakai titik. Oh tapi ada titik tu ada sudut. Pokoknya. Jadi kan basis saja. Jadi kalau lai beriman kepada Allah lain yang dimaksud Allah yang angku maksud pun Allah nan ba'a. Tapi tak perlu. Jadi itu makanya bapak-bapak, ibu-ibu akhirnya nanti perselisihan itu sudahlah. Ya sehingga itu pahamnya baru. Ilahuna fakat. Coba diulang dulu. Apa tuh? Boleh cari Ustaz. Innallazina Ustaz. amanu. Terus apa lagi? Wallazina hadu. Terus wan nasara. Terus wasabiin. Apa syarat-syaratnya? Man amana billahi wal yaumil akhiri. Bagaimana ya? Walahum ajruhum rabbihim. Terus wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Coba kita pakai tidak ada takut atas saya lagi, tidak ada sedih saya. Coba yang belakangan ini, coba yang dua ini coba. Coba Pak Israel dulu. Wala khaufun alaihim. Ya. Pada saya. Wala khaufun alayya. Terus wala hum kenapa pakai walahum lagi? Kalau ini betul nih. Wala khaufun alayya, betul. Kalau itu wala wali wala ana. Wala ana yahzanun. Kenapa yahzanun? Wala ana ahzanun. Kenapa ahzanun? Ahzanu. Ahzanu. Wala khaufun alayya wala ana ahzanu. Itu nak menuka-nuka Quran kodo yo. Jangan salah-salah. Praktek bahasa Arab. Jadi apa? Kalau kita kalau misalnya akulah dipakai nih. Langsung langsung aja. Man amana man amana atau amantu billahi wal yaumil akhiri wa amiltu salihan. Bisa tuh. Amiltu salihan. Pali nih. Ya, pali ajri inda rabbi wala khaufun alayya wala ana ahzanun. Yuk ana. Kini ba marusuh tilai. Kalau ada marusuh tilai. Kalau ada
khawatir berarti awak alun sabananya tak buka hati lain. Oh itulah wajar Ustaz. Awak nak main kaji wajar tu. So lalu peraturan. Iko memang di dunia yo, di akhirat yo. Siko nampaknya gambarannya ibunya hilang ini tapi tisawab. Jadi dengan sia-sia pahala, begitu juga dengan siksaan. Jadi memang nggak ada itu takut dia. Itu makanya kalau itulah ajaran Islam. Tapi ada orang memang belum pas. Kalau sudah kita menganut Islam, pokoknya tenang hidupnya. Tapi bukan di tanang-tanangan ya. Beko parutlah menggaruang. Batu kalau makan tanangan salah. Jambe itu ya makan yo. Cuma kini kan yang dipersoalkan orang entah apa-apa badannya, ya banyak yang dipersoalkan. Makanya betul-betul lah Allah telah memberikan wahyu kepada kita supaya kita pelajari. Itu yang saya sebutkan tadi. Seluruh ayat itu obat, tapi lihat. Cuma masih ada orang menggunakan Al-Quran sebagai obat. Alai dibaca, alunya tanang lainnya. Ya tentu alun pahamnya lain. Cubalah pahami kalau tidak tanam. Bukan berarti apa. Fatihah itu saja disebutlah hebat. Misalnya kan an'amta alaihim, ada orang yang telah engkau bernikmat. Siapa itu ya nabi-nabi siddiqin? Pelajari orangnya. Ambo ikutlah orang tua, ambo turiklah. Kalah tanang awak. Tapi mungkin awak dengan mengikut tu dagang awak agak berkurang, dek biasanya agak ngambang-ngambang, pendapatan lah kurang. Tapi awak tak tergantung sini. Ya Allahumma, mari berdoa. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimnal hikmah wat taqwim wa 'allimna lughatal Arabiyyah wa 'allimna lughatal Qur'ani. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilal liqa'. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.